Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kidal. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu namanya Natalia. Natalia temennya Dea. Ini aku baru pertama kali partneran sama Natalia, dan memang dia baru pertama kali main di grup ini ya. Dan biasa kalau ada orang baru, aku biasanya mengamati cara mereka bermain. Eh, Kira-kira level bermainnya itu seperti apa. Sewaktu tampilan tadi, waktu pemanasan sama dia, aku lihat pukulannya Natalia lumayan bagus sih. Lob bisa tinggi dan keras sampai belakang, terus backhand juga bisa, backhand lob ya. Backhand lob bisa sampai ke belakang juga. Tapi sewaktu bermain itu jadi nggak ini nggak sebaik yang waktu pemanasan. Berarti secara teknik sebenarnya Natalia udah lumayan bagus mainnya atau tekniknya, cuman yang jadi kekurangan adalah arah pengembalian. Makanya di video ini aku ingin bahas mengenai arah pengembalian. Karena di channel ini aku lihat banyak follower yang masih belajaran ya, jadi aku rasa lebih banyak berguna kalau aku bicara mengenai hal ini. Yaitu ketika kamu skillnya itu merasa kurang, yang bisa kamu lakukan adalah memilih arah pengembalian yang bagus. Nah, contohnya itu seperti ini. Ketika dia jaga di tengah, aku kasih ke belakang. Ya memang kebetulan aku kidal, jadi aku pakai backhand ke arah belakang. Dan kebanyakan pemain lawan itu mengamati kalau kita itu mengembalikannya pakai backhand atau pakai forehand. Kalau pakai backhand, mereka itu biasanya nggak menyangka kalau bolanya bakal ditaruh ke belakang. Karena butuh latihan yang lumayan banyak kalau supaya bisa membuang bola backhand ke belakang, apalagi kalau bolanya udah di belakang kita ya, kalau posisi badan kita kebalik. Tapi ini kan tadi aku setengah backhand sih, soalnya badannya masih menghadap ke depan. Tapi aku mundur itu nggak umum, tapi ya cukup efektif sih. Apalagi lawanku yaitu dia juga nggak ngerti harus jaga di mana. Dikiranya Erik itu bakal selalu jaga di belakangnya dia, padahal belum tentu. Jadi yang digendong, kalau kalian digendong, itu belum tentu yang gendong itu bakal rajin ngambil gitu, karena ya mungkin yang gendong itu lagi males atau udah males ngelihat tingkahmu. Kadang aku nemui ada anak-anak yang sebenarnya bagus terus dipasangkan sama yang nggak bisa main, tapi dia itu ogah-ogahan gitu, males, soalnya ya merasa udah pasti kalah, jadi ngapain harus repot-repot kejar bola gitu. Padahal kalau walaupun udah bisa main, tapi kalau gendong itu sebaiknya dijadikan kayak motivasi tersendiri sih kalau aku. Jadi kalau aku menjadikan situasi seperti itu jadi ajang latihan untuk mengolah bola atau menaruh arah-arah pengembalian yang sedikit nyeleneh gitu, untuk bisa dieksplorasi. Kalau kita biasa main sama pemain yang imbang gitu, biasanya kan ya cuman main berdasarkan insting ya. Tapi kalau main gendongan ini, karena kita merasa kalau kalah ya udah kak, wajar karena kita gendong, jadi kita bisa lebih banyak eksplorasi.
Ya itu kalau buat yang gendong ya, tapi kalau buat yang digendong tentunya juga harus mikir bagaimana bola dari lawan itu bakal dikembalikan kemana. Memang kalau masih belajaran, dulu aku waktu belajaran sama coachku juga dibilangin, ya pokoknya asal kembali aja ke daerahnya lawan, nggak nyangkut dan nggak out gitu. Cuman menurutku kalau seperti itu nggak terlalu efektif sih untuk belajar. Jadi sekalian aja belajar cara naruh bola yang benar tuh bagaimana. Seperti di sini ya, waktu aku yang servis ya otomatis jaga di depan karena aku pikir Natalia nggak perlu digendong, jadi nggak perlu jaga di depan terus. Jadi sewaktu di sini, di titik ini harusnya Natalia itu udah langsung berpikir bola bakal dibuang lurus oleh Dea. Kalau lihat dari body language-nya Dea, kemungkinan besar akan dibuang ke belakangku. Jadi Natalia harus siap-siap untuk menerima di belakangku. Kalau nggak siap, dia akan menggunakan pukulan backhand yang mana jauh lebih sulit, apalagi untuk kelas yang belajarannya. Walaupun tadi aku lihat waktu pemanasan Natalia itu backhandnya lumayan bagus, tapi kalau main di setengah lapangan. Jadi kalau cuman backhand di daerah di depannya dia bagus, tapi kalau backhand ini kan keluar dari jangkauan lengan ya, jadi harus melangkah dulu ke arah shuttlecock baru kita melakukan pukulan backhand, itu lebih sulit dan ternyata dia nggak bisa. Ya aku mana tahu kan baru pertama kali main sama Natalia dan aku juga nggak kelihatan karena aku tadi jaga di depan. Di sini posisi kuda-kudanya Natalia itu nggak benar, jadi kakinya nggak dibuka. Makanya pukulannya jadi nanggung. Terus waktu pukulan nanggung ya otomatis disemesi oleh lawan. Tapi aku kalau defend lumayan bagus sih, jadi bisa mengembalikan terus gitu. Cuman sayangnya Erik lagi ball jadi ya nggak bisa apa-apa kita. Backhandnya nyampe tapi masih nanggung karena langkahnya kurang cepat, masih ragu-ragu dan arahnya yang penting itu langsung diberikan ke depannya Dea. Jadi ya sangat mudah, apalagi Dea itu kalau net kill lumayan tajam. Kalau pemain yang belajaran itu kebanyakan kan mainnya kayak orang tampelan atau pemanasan yang setengah lapangan. Jadi mukul untuk mengenakkan temennya untuk mengembalikan. Jadi kayak orang tampelan tuh kan ya mainnya supaya enak, jadi rallynya bisa berlangsung lama kan. Jadi kayak lama-lamaan biar koknya itu nggak jatuh-jatuh gitu. Nah kebanyakan pemain belajaran kalau disuruh main itu masih terbawa suasana seperti itu. Jadi cuman mukul untuk mengembalikan supaya lawannya itu juga bisa mengembalikan lagi gitu. Tapi yang kita nggak tahu ternyata lawan kita cukup agresif gitu. Jadi ketika kita ngasih bola yang enak ya sama lawan tinggal dimatikan karena mereka ingin menang padahal kita cuman pingin main cuman kepingin bolanya itu kembali dan berlangsung rally yang lumayan lama, jadi tak selesai-selesai padahal lawan kita kepinginnya menang. Jadi itu mindset yang harus kita rubah kalau uh, memang belajaran atau ini kan hitungannya latihan ya, tapi kalau main itu harus bisa ngeset otak kita atau pikiran kita untuk menjadi mental juara atau harus menang lah. Misalkan ada bola-bola yang memang sekiranya enak, ya kita smash atau kita arahkan ke tempat yang sulit buat lawan. Teman-teman kalau lihat dia ya itu menakutkan, soalnya sewaktu bola diarahkan ke Erik
itu dia ngelihat ke arahnya Erik dan lihatnya itu lama gitu. Jadi nanti kalau Erik ngemes atau enggak smash yang enggak bener ya, itu terlalu tajam nanti bisa kena matanya dia. Jadi sebagai pemain depan itu jangan noleh ke belakang terlalu lama, cukup cuman dilirik aja terus langsung fokus ke depan lagi matanya. Selain aman matanya juga paling kalau kena smash belakang kepala nggak apa-apa ya, tapi kalau mata itu lebih bahaya. Selain aman juga kalau kita pandangannya ke depan tuh lebih fokus dan lebih kayak curi bola gitu. Jadi udah tahu bolanya bakal ditaruh mana sama lawan. Terus kita udah siap-siap eh, ke posisi yang akan dituju itu. Tapi kalau kita lihat belakang terus kita harus lihat ke depan dulu. Nanti fokusnya terlambat. Di game kedua ini aku lebih banyak kasih lob. Juga waktu servis aku ngelob karena dari tadi yang game pertama itu sering kali mati kalau aku kasih servis pendek. Karena posisinya Natalia itu di kanan. Kalau aku servis di depan harusnya kan dia jaga di tengah belakang. Karena dia jaga di kanan jadi aku yang ngalah, aku ngasih ke lob. Dan kebetulan dia itu orangnya masih baik. Jadi kalau kasih servis flick terus nggak langsung disemes, walaupun disemes juga nggak terlalu keras karena pukulannya itu masih pakai pergelangan, nggak pakai lengan. Di klip berikut ini ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Natalia. Yang pertama, habis flick serve harusnya pindah ke kanan, jadi geser dikit ke kanan. Yang kedua itu harus bisa lebih siap lagi untuk menerima bola dari lawan, karena ya ini bukan latihan atau bukan tampelan lagi karena ini udah masuk main. Jadi main itu pasti sama lawan tuh semua ilmu mereka bakal dikeluarkan, termasuk ilmu menipu. Mereka akan gunakan segala cara yang dia punya untuk memenangkan permainan. Sekali lagi Natalia nggak siap. Overall ya pengembaliannya Natalia masih di sekitar daerah tengah-tengah dan masih ke arah orangnya. Kalaupun nggak ke arah orangnya, misalkan dia itu mau berubah pikiran ya kayak tadi barusan ini, terus nyangkut, padahal ya idenya bagus sih kalau ngasih net, tapi ternyata eksekusinya nyangkut. Ini idenya juga bagus, tapi terlalu nanggung. Sepertinya sama Natalia mau ditaruh ke sebelah kirinya dia, tapi eksekusinya masih belum berhasil. Itu pengaruh dari ini sih, kalau aku lihat dari kaki. Jadi kalau kakinya kurang buka, dan biasanya itu kan ya kaki raketnya itu berada di depan, jadi bisa lebih enak ngontrol bola. Ini kenapa kok aku servisnya lebih sering ke flick atau lob, karena footworknya dari dia itu masih belum bagus. Jadi karena dia itu dulu main volley, jadi arahnya lompat, lebih banyak lompat sih dia daripada melangkah. Makanya dia itu bagus kalau dia itu lompat ngeblok bola. Jadi kita nggak tahu bolanya udah jatuh di depannya net.
Itu seringkali Natalia kenanya di situ. Aku kasih tips satu lagi ya, sebenarnya arah pengembalian kita yang buruk atau yang nggak bagus itu bukan gara-gara kita itu nggak bisa mikir cara pengembaliannya ya, selain karena skill kita memang terbatas untuk ngarah-ngarahin bola masih kurang bagus, juga karena kita itu gagal memahami lawan itu bakal naruh di mana. Kalau kita bisa membaca mengamati punya pengalaman mengamati gerak-gerik atau body language-nya lawan, itu pasti kita lebih baik untuk tahu posisi siapnya kita di mana. Misalkan lawan yang posisinya seperti kayak gitu biasanya mau ngasih net atau mau ngasih drop shot, jadi kita udah bisa nebak gitu. Dan itu enggak 100% benar ya, tapi insting kita pasti mengatakan oh ini mau di net, oh ini mau di drop. Jadi sebelum bolanya itu lewat net, itu pasti kita udah tahu bakal ditaruh mana. Walaupun pada akhirnya mungkin kita nggak bisa mengembalikan ya, tapi kita udah tahu bolanya bakal kemana dan kita harus mengembalikannya kemana. Sebenarnya lawan anak-anak yang pelajaran itu gampang-gampang susah sih, karena ya menangnya karena mereka sering melakukan kesalahan sendiri, tapi kita juga sering tertipu karena posisi mereka mengembalikan tuh nggak umum. Jadi gerak tubuhnya itu nggak umum, tapi bolanya kayak Erik yang tadi itu tahu-tahu bisa kasih silang, padahal body language-nya itu menurut instingku bakal kembalinya lurus, tapi ternyata kembalinya silang, jadi nggak biasa gitu. Makanya aku bilang menghadapi anak yang belajar itu gampang-gampang susah. Ya yang penting kita harus selalu siap sih, walaupun memang nggak umum pengembaliannya, tapi kita harus selalu siap. Ini tips satu lagi ya, walaupun kalian itu punya arah yang sebenarnya mematikan kayak aku tadi, drop shot silang itu kan cukup mematikan ya, karena sampai bikin Dea itu hampir terjungkal, tapi setelahnya itu kalian siap nggak untuk mengembalikan. Jangan pikir, nah ini juga contoh yang cukup bagus untuk hal ini, yaitu ketika kalian itu nyerang lawan, jangan berharap itu sudah lethal atau sangat-sangat mematikan, padahal kalau lawannya bagus defense-nya bisa mengembalikan bola dan bisa memutarbalikkan keadaan. Jadi kuncinya kalau main itu ya yang pertama, arahkan ke tempat yang kosong atau tempat yang sulit. Jangan diarahkan, kalau bisa sih level-level gini ya jangan nyemes ke arah badannya lawan, tapi diadu boleh, ditaruh tengah-tengahnya lawan tuh boleh, tapi jangan nyemes ke arahnya badannya lawan, karena kalau lawannya bisa mengembalikan dan mengembalikannya tipis, kalian sendiri yang kewalahan. Terus yang kedua, kalian harus siap untuk segala situasi pengembalian dari lawan, kalian harus selalu siap. Kayak Natalia ini kan nggak siap, kalau ternyata sama dia itu bisa dikembalikan walaupun nanggung, tapi nggak bisa net kill karena Natalia mungkin pikir nggak bisa dikembalikan dia karena udah telat sih dia langkahnya, tapi ternyata bisa. Makanya kaget terus mau mukul udah telat karena nggak punya ini ya, ancang-ancang. Kalau punya ancang-ancang itu kan ya, kalau atlet itu istilahnya udah ditungguin gitu. Misalkan dia lawannya udah di belakang, kalau main single tuh
lawannya di belakang, terus sama kita dikasih di depan, lari-lari ke depan. Terus biasanya kalau ngangkat bola pasti nyangkut ke net, jadi ngangkatnya nggak diangkat, jadi cuman dikembalikan net, dan atlet harus berusaha untuk mengembalikan setipis mungkin. Tapi walaupun nggak bisa tipis, atlet yang lawannya udah nungguin langsung di depan tuh, gripnya itu udah pakai gripnya net kill, pakai grip backhand tap. Jadi begitu bolanya bisa dikembalikan net tapi tipis, tetap bisa dimatikan lagi karena ya memang udah siap gitu. Tapi kalau dibuang ke belakang belum tentu bisa ini dikembalikan karena kaget, karena nunggunya kan cuma di depan aja. Tapi kalau dikembalikan ke belakang biasanya kaget. Tapi kalau atlet sih mereka pasti udah kalkulasi kayak main catur itu. Kalau aku taruh di sini nanti lawannya bakal menjalankan apa? Kudanya disuruh pergi atau bentengnya dipindah. Nah, seperti itu. Kalau badminton juga, kalau aku taruh sini nanti sama lawan kira-kira ditaruh di mana? Bentengnya mau dipindah kemana? Kudanya mau dipindah kemana? Nah, kalau atlet mikirnya segala situasi udah ada antisipasinya. Kalau kemungkinan besar sama lawan nanti di net nanggung, aku langsung net tap, net kill. Tapi kalau enggak, misalkan berhasil dibuang ke belakang, itu buangnya bakalan lurus atau silang. Itu atlet udah tahu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga tipsnya membantu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.